Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, apa kabar anak-anak mis sekalian? Masya Allah, hari ini akhirnya kita bisa berjumpa kembali pada tahun 2021. Masya Allah, dan kita sudah menyelesaikan semester 1. Nah, pada hari ini kita sudah mulai masuk pada pembelajaran semester 2. Semoga liburan Ananda sekalian menyenangkan ya anak-anak ya. Jadi belajarnya di semester 2 ini sudah tambah semangatnya. Barakallah ya Ananda sekalian, Ananda sudah masuk pada semester 2. Nah, di semester 2 ini semoga anak-anak Miss tetap semangat. Insya Allah kita bakalan masuk sekolah tidak daring lagi. Namun hari ini ataupun minggu ini kita masih melalui pembelajaran daring. Insya Allah kita akan masuk pada tanggal yang ditentukan ke sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, silahkan sarapan dulu ya. Baru kita akan mulai materi kita pada hari ini. Namun sebelum memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak mis sekalian, kita masuk pada materi kita yaitu tematik tema 5 pada pembelajaran 1, subtema 1 mengenai keadaan cuaca. Nah, apa sih Miss itu keadaan cuaca? Nah, langsung saja kita pelajari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret. Yang ketiga, siswa dapat menentukan tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan masuk pada materi yang pertama, seperti yang Ananda baca tadi, bahwasanya materi kita adalah keadaan cuaca. Nah, perakiraan cuaca Indonesia. Jadi kalau kita sering nonton televisi tuh ya, kalau nonton berita ada tuh perakiraan cuaca di Indonesia, nanti disebutkan sama presenter berita tersebut. Nah, jadi sebenarnya Miss, apa sih cuaca itu? Nah, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat dan dalam waktu tertentu. Nah, jadi contohnya ini ya, kalau kita nonton berita, jadi di berita itu akan menyebutkan perkiraan cuaca di Jakarta hari ini adalah berawan. Ada yang bilang mendung, ada yang cerah gitu ya. Nah, perkiraan cuaca di Medan berawan gitu ya. Kalau di Jakarta misalnya mendung, di Bandung perkiraan cuaca mendung ataupun berawan, nah dan sebagainya. Jadi itu merupakan perakiraan cuaca. Jadi cuaca itu keadaan udara pada suatu tempat dan dalam waktu tertentu. Jadi dia bisa berubah-ubah nih keadaan cuacanya ini gitu ya. Nah, keadaan cuaca itu dapat berubah-ubah. Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG. Nah, inilah yang mengamati cuaca dan memperkirakan cuaca itu apakah cuaca tersebut akan hujan, apakah mendung atau cerah gitu ya. Nah, jadi inilah dia badan yang menelitinya yang disebut dengan BMKG, yang pusatnya itu ada di Jakarta. Nah, pusatnya itu ada di Jakarta, tapi di setiap kota ada ya. Nah, caranya menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti yang pertama, suhu udara. Yang kedua, temperatur ataupun kelembapan udara. Yang ketiga, tekanan udara. Nah, yang keempat, keadaan udara.
Yang kelima, curah hujan. Nah, inilah yang akan mereka catat ataupun yang akan mereka selidiki tentang suhu udaranya, kelembapan udara, tekanan udara, keadaan udara, dan curah hujan. Nah, itulah yang mereka catat dan mereka akan memperkirakan bagaimana cuaca pada hari ini ataupun pada esok hari. Jadi ilmu yang mempelajari cuaca itu dinamakan meteorologi. Jadi anak-anak sekalian nanti kalau misalnya mau jadi BMKG, maka bisa nanti kuliah tuh ngambil jurusan yang sesuai dengan ilmu meteorologi ya Nanda ya. Nah, kita masuk pada materi yang selanjutnya. Jadi di Indonesia itu Ananda memiliki 4 jenis cuaca. Jadi Indonesia itu memiliki 4 jenis cuaca. Jadi kita di Indonesia itu tidak ada cuaca misalnya turun salju ya. Tapi cuaca yang pertama yang ada di Indonesia itu adalah cuaca berawan. Nah, biasanya Ananda kalau misalnya kita punya handphone, di handphone itu biasanya ada perkiraan cuaca. Nanti dia ada begini ya. Ada berawan, ada mendung, ada cerah, dan ada juga suhu udaranya. Ada yang 30 derajat Celcius, ada 36 derajat Celcius gitu ya. Nah, jadi cuaca berawan ini ditandai dengan di mana cuaca itu ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Seperti ini dia simbolnya ya. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Awan tersebut terbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Nah, jadi terkadang kalau cuaca berawan itu bisa jadi akan turun hujan. Nah, kemudian cuaca yang kedua adalah mendung. Nah, mendung ini berarti ditandai dengan langit yang biasanya dia berubah menjadi gelap. Dan matahari tertutup oleh awan gelap dan angin kencang. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ada hujan. Jadi ada berawan, mendung. Mendung ini kita tahu ya, berarti awannya jadi gelap. Kemudian ada hujan. Ditandai dengan turunnya air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Karena uap air yang sangat banyak di atas awan sudah tak sanggup lagi tertampung hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Nah, jadi awan itu mengeluarkan air yang ada di dalam awan tersebut kemudian jatuh ke bumi dan simbolnya biasanya seperti ini ya. Nah, ya kalau di HP perkiraan cuacanya seperti ini mendung berarti ya ini hujan ada bintik-bintik airnya gitu ya simbolnya ya. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya yaitu keadaan cuaca cerah. Tadi ada berawan, ada mendung, ada hujan, dan kemudian cuaca cerah. Nah, ditandai dengan matahari yang bersinar cerah. Langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Kondisi cuaca cerah ini biasanya ada di tengah musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Dengan cuaca cerah ini, banyak aktivitas yang dapat kita lakukan. Nah, begitu ya. Nah, cuaca yang berbeda-beda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Iya kan Ananda ya? Kalau hujan bisa jadi kita bakal terlambat misalnya ke sekolah. Tapi kalau hari cerah kita bisa beraktivitas sesuai dengan keadaan biasanya, ya kan? Nah, di sini kita akan lanjut pelajaran kita pada materi pecahan. Nah, pecahan bentuknya seperti ini. Ini disebut dengan pecahan 1/2. Nah, kita sudah sering mempelajari bahwasanya pecahan itu angka 1 ataupun yang bagian atas dan yang bawah ini ada namanya ya. Nah, yang bagian atas ini disebut sebagai pembilang. Pembilang ya. Nah, kemudian per angka 2 itu disebut apa, Miss? Angka 1 disebut pembilang, maka angka 2 disebut penyebut. Jangan salah ya. Yang paling atas pembilang, yang bawah itu
penyebut. Nah, 1/2. Nah, jadi yang pertama, gambar yang pertama, pecahan yang pertama. Ini merupakan jeruk yang dibelah menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, 1 jeruk itu kan dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka lambang pecahannya itu 1/2 karena dia 1 dari 2 bagian. Jadi 1/2, 1 dari 2 bagian. Kemudian 1/2 atau setengah ataupun 1/2. Itu nama pecahannya ya. Kemudian di nomor 2 ini ada buah apel yang dibagi dengan 3 bagian yang sama besar. Nah, lambang pecahannya itu 1/3. 1 apel dibagi 3, maka 1/3. 1/3 ataupun 1/3. Nah, begini cara menyebutnya ya. Nah, dia seperti ini cara menyebutnya. Kemudian yang ketiga, roti tawar yang sudah dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka simbolnya 1/4 karena 1 roti dibagi menjadi 4 bagian. Maka 1/4 ataupun 1/4. Kemudian gambar yang keempat adalah pizza yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Jadi ini merupakan, nah satu lagi dimakan. Nah, berarti dia ini pizza, ini berarti 1 pizza. Kemudian pizzanya ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan misalnya kita dapat 1 nih, kita makan 1. Maka yang kita makan itu adalah 1 dari 4 bagian. Jadi 1/4 ataupun 1/4. Nah, inilah dia lambang bilangan. Nah, kemudian kita masuk pada materi kita tentang tinggi rendahnya ataupun tempo atau cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tinggi rendahnya sebuah nada dari lagu Ambilkan Bulan Bu. Nah, jadi Ananda, bagaimana ya tempo ataupun cara menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu ini ya. Nah, Miss akan lanjutkan materi ini dengan mencantumkan lagu. Kemudian Ananda silahkan dengarkan lagunya dengan baik-baik dan boleh diulang ya, oke? Nah, pada lagu Ambilkan Bulan Bu ini, kalimat 1 dan 2 memiliki tempo yang sama. Berarti ambilkan bulan bu yang selalu bersinar di langit. Nah, jadi kalimat 1 dan kalimat 2 ini memiliki tempo yang sama. Nanti silahkan dilihat dan didengarkan videonya ya. Oke, selamat menyaksikan. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Nah, setelah kita selesai menonton video tentang lagu Ambilkan Bulan Bu, semoga anak-anak Miss tahu cara menyanyikannya. Nah, tugas kita hari ini adalah nyanyikanlah lagu Ambilkan Bulan Bu dengan tempo lambat. Nah, silahkan Ananda nyanyikan lagu yang tadi kita sudah tonton videonya. Silahkan nyanyikan dengan tempo lambat. Oke Ananda? Semoga materi kita hari ini bisa dipahami dengan baik dan juga bisa Ananda ingat materi-materi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.